Bab 216-220. Bocah sialan. Sunni juga berteriak dengan marah, dan saat sibuk menangani api yang mengerikan di tubuhnya, dia harus menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar telah lama mengetahui bahwa Sunni sombong, dan juga diperhitungkan bahwa ketika api aneh memasuki tubuh, itu akan berdampak tertentu pada Sunni, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih meremehkan 23 kebakaran aneh ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk bergembira. Penguasa kuno Heng Huo di tangannya menyerang Sunni dengan kekuatan yang lebih besar kekuatan api. Meski serangan sebelumnya telah mencapai beberapa hasil yang luar biasa, Xiaoyan tidak berani meremehkan musuh. Lagi pula, Sunni ini memiliki kekuatan dari mendiang Kaisar Dou Bintang 4. Meskipun dia sekarang telah menembus Dou Emperor Bintang 4 awal, dia tidak bisa menerimanya dengan enteng. Terlebih lagi, Sunni ini hanya pembangkit tenaga listrik peringkat ke-11, dan ada 9 pembangkit tenaga listrik di depannya, jadi tidak diragukan lagi yang paling bodoh untuk mengungkapkan terlalu banyak kekuatan saat ini, jadi Xiaoyan juga bersiap untuk mengejutkannya. Bergerak untuk menang, bagaimanapun juga, Anda dapat menyembunyikan kekuatan Anda dalam pertempuran terakhir yang menentukan menjadi tidak terduga. Di atas penguasa kuno Yi Huo Heng yang besar, api warna-warni membentuk naga api besar di sekitar penguasa kuno Yi Huo Heng, dan meraung ke arah Sunni dengan mulut ganasnya terbuka. Suanglong mengambil air. Sunni juga berteriak keras, dan kemudian energi pertempuran besar berkumpul di dua kapak raksasa, menghadapi serangan Xiaoyan secara langsung. Double Dragon Stack Water adalah trik yang mengumpulkan kekuatan di tubuh kapak raksasa untuk membentuk dua kekuatan dengan sifat yang sama sekali berbeda, dan kemudian menggunakan dua kekuatan ledakan dengan sifat yang sama sekali berbeda untuk menekan lawan. Bum bum bum. Mulut raksasa ganas Xiaoyan api abadi naga api abadi dan kapak raksasa bulat Sunni bertabrakan dengan keras, mengirimkan badai api yang mengerikan. Saat berikutnya, serangan itu berakhir, dan keduanya terbang di belakang mereka bersamaan. Hal yang paling memalukan adalah menghitung Sunni. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari Dou di bintang 4, tetapi ketika Naihe pertama kali bertarung, api 23 warna diteruskan dari penguasa kuno Yi Huo Heng Xiaoyan. Itu menyebabkan banyak halangan pada tubuhnya, sehingga Sunni tidak berani keluar untuk berurusan dengan Xiaoyan. Lagi pula, kekuatan 23 warna ini tidak boleh diremehkan. Terlalu, Sunni mundur puluhan langkah untuk menstabilkan tubuhnya, dan kemudian kapak raksasa ganda langsung dimasukkan ke tanah. Pada saat ini, napasnya membumbung tinggi, jelas bersiap untuk meluncurkan serangan yang kuat. Di sisi lain, Xiaoyan juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan telapak tangannya yang memegang penguasa kuno Heng api abadi mau tidak mau merasakan sedikit getaran, yang jelas merupakan akibat dari pertarungan dengan Sunni barusan. Sunni ini benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari bintang 4 Dodi. Bahkan jika dia ditembus oleh api anehku, dia masih bisa menggunakan kekuatan mengerikan untuk melawan. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap Sunni. Di tubuhnya, menyaksikan api 23 warna berangsur-angsur memadat, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, hampir. Setelah berbicara, aura di sekujur tubuhnya melonjak, dan dia diangkat ke atas, tingkat tahap awal Kaisar Dou bintang 4. Eternal Fire Eternal Ruler di tangannya juga dikelilingi oleh api putih. Susu, jelas serangan yang mengerikan sedang terjadi. Apa yang ditertawakan Xiaoyan? Sunni juga sangat bingung, dan kemudian dia tidak peduli mengapa Xiaoyan tertawa, dan secara bertahap memadatkan api yang berkobar di tubuhnya ke satu tempat, mencoba menangkap semuanya sekaligus. Saat ini, tubuh Sunni sangat spektakuler. Api berbagai warna terus muncul dari lengan, dada, dan pahanya. Jika Anda menghitungnya dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa ada sebanyak 23 warna. Sunni juga bermaksud memadatkan semua api ini ke satu tempat dan kemudian melenyapkan yang lain. Lagi pula, nyala api ini pada dasarnya ganas, dan tidak ada ruang untuk pasir di mata mereka. Dikompresi di tempat yang sama, hambatan di antara api juga mudah dimusnahkan oleh Sunni. Banyak butiran keringat muncul di dahi Sunni. Jelas, sangat sulit dan melelahkan untuk memadatkan api ini ke satu tempat, tetapi untungnya berhasil. Saat ini, tubuh Sunni telah kembali ke warna kulit normal,
hanya pahanya yang memiliki warna yang indah. Langkah selanjutnya adalah menangkap semua nyala api. Kekuatan nyala api ini tidak buruk, tapi sayang mereka bertemu denganku, gumam Suni. Pada saat Suni sedang melakukan latihan, Xiao Yan juga tidak menganggur. Dia pertama-tama menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, mengerahkan kesombongannya untuk berkumpul di penguasa kuno api abadi, dan kemudian saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan menghadap ke tempat di mana Suni berada. Lokasi dihilangkan. Penguasa abadi api abadi di tangannya tidak hanya memiliki cahaya yang menyilaukan saat ini, tetapi juga memiliki aura kehancuran yang sangat besar. Tingkat pertama dari penguasa langit pemecah 7 tingkat. Kesunyian. Suara paksaan datang, dan kemudian energi api berukuran 100 zang menebas ke arah Suni dengan kejam. Lis Han. Melihat ini, Suni juga tahu bahwa ini adalah rencana Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah hutan mayat infernal dalam uji coba, dan banyak orang yang iri dengan poin di tangan mereka. Semakin lama pertempuran, semakin tidak aman. Namun, meskipun serangan Xiao Yan sangat tirani, itu agak merepotkan bagi Suni di tahap akhir Dou di bintang 4. Lagi pula, Suni juga menemukan bahwa tubuh Xiao Yan secara bertahap melemah, dan satu-satunya yang memenangkan pertempuran ini adalah dirinya sendiri. Saya melihat Suni memisahkan kekuatan untuk mengompres 23 jenis api di tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba mengambil kapak raksasa yang dimasukkan ke tanah dengan kedua tangan gelombang satukan kedua tangannya, dan segera kedua kapak raksasa itu bergabung menjadi satu bayangan energi kapak besar dengan ukuran 100 meter juga bertemu dengan serangan Xiao Yan dengan kejam. Bum bum bum. Bentrokan dua kekuatan mengerikan di langit segera menarik perhatian monster dan hantu tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan dan hutan sekitarnya, dan kemudian mereka juga terbang seolah-olah melarikan diri untuk hidup mereka, karena tempat keduanya menyerang, tornado raksasa ribuan meter juga perlahan terbentuk. Dan Xiao Yan dan Suni itu juga menemui jalan buntu satu per satu di tornado raksasa. Sialan, hari ini akan menjadi hari peringatanmu tahun depan. Pergi ke neraka. Suni juga berkata dengan senyum muram, dan kemudian kekuatan yang lebih besar datang dari dalam tubuh, dan kemudian melewati kapak raksasa di tangannya dan menyerang Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan menghabiskan hampir setengah dari energi pendendamnya karena penghancur langit lapisan ketujuh barusan, jadi ketika dia melihat bahwa Suni mengira dia memiliki kekuatan yang menakutkan, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Saat serangan Suni hendak menyentuh Xiao Yan tertawa keras dan berkata, sudah hampir waktunya. Teratai pemusnahan, jika tidak meledak saat ini, kapan lagi? Saat tawa Xiao Yan jatuh, energi yang menakutkan meledak seketika di tempat di mana 23 jenis api yang dikompresi dengan mata telanjang dikompresi oleh paha Suni. Suni, yang telah memenangkan lotre di tangannya, merasakan sedikit kedinginan di punggungnya ketika mendengar kata-kata itu, dan bau kematian meresap ke dalam hatinya. Tepat ketika Suni dengan penuh kemenangan bersiap untuk menyerang Xiao Yan sampai mati, dengan teriakan Xiao Yan, Suni juga memperhatikan bahwa 23 jenis api yang telah dikompresi di satu tempat di pahanya tiba-tiba menyatu, dan kemudian energi yang sangat menakutkan juga membuat Suni terlambat untuk bersiap, dan meledak. Suni tidak punya waktu untuk memikirkan terlalu banyak tentang mengapa 23 kekuatan api yang sangat ganas ini dapat mengimbangi perlawanan ini dalam sekejap, dan segera memobilisasi semua ki pertempuran di pahanya, dan kekuatan mengerikan seperti itu meletus dan berputar-putar. Tidaklah cukup untuk berurusan dengan kekuatan mendiang bintang 4 Dou di dari Yiksuni. Bang bang bang. Ledakan yang mengerikan itu juga meledak dalam sekejap, dan kemudian tempat di mana Suni juga diselimuti lapisan asap, dan suhu yang membakar dalam asap juga menyebabkan De Yueru dan Mu Feng sedikit berubah warna, vulgar. Pergilah ke neraka dengan kebencian. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar membentuk serangan besar yang tak terlihat untuk menghadapi Suni. Meskipun kekuatan perpaduan 23 jenis api tidak dapat diremehkan, Suni ini adalah Dou di bintang 4 tahap akhir, Xiao Yan harus berhati-hati, dan kemudian serangan mengerikan langsung diarahkan ke pusat api, ledakan. Suni, yang berjuang melawan kekuatan api, pergi. Huangquan Tianwu. Serangan mengerikan juga datang ke Suni dalam sekejap, dan kemudian mengenai Suni. Meskipun Suni dikelilingi oleh banyak asap di tengah ledakan, ini sama sekali tidak mempengaruhi serangan Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, sudah mengetahui lokasi persis Suni di dalam asap, jadi dia juga secara akurat mengenai Suni.
Di tengah ledakan api, Suni berkonsentrasi untuk melawan kekuatan mengerikan di atas pahanya. Karena itu adalah kekuatan yang meledak dari dalam pahanya, Suni memiliki banyak kemungkinan untuk menyelamatkan kakinya dengan kekuatannya yang kuat. Juga tidak mungkin peduli dengan Xiao Yan. Pada saat ini, serangan tak terlihat diam-diam menyerang kedalaman jiwa Suni, dan kemudian tubuh Suni terhenti sejenak, seolah-olah dia telah menderita kerusakan parah. Saat Suni berhenti, energi api yang menakutkan juga langsung menghancurkan tubuh Suni dengan kekuatan yang tak terbendung. Ketika Suni sadar kembali, dia meraung. Bum bum bum. Ledakan itu berlangsung selama beberapa perempat jam dan kemudian perlahan menghilang, menampakkan sosok yang samar. Yueru dan Mu Feng juga merasakan sentuhan keakraban dari sosok samar itu adalah Suni. Tapi yang terakhir ini cukup memalukan sekarang. Ada luka dengan derajat berbeda di sekujur tubuh, dan darah perlahan mengalir keluar, lalu tujuan yang paling jelas adalah darah di tangan. Jelas, cukup sulit untuk menghadapi nyala api yang mengerikan itu. Perlahan melihat ke bawah dari Suni, dia terkejut menemukan bahwa Suni sebenarnya berdiri dengan satu kaki di sebelah kirinya. Melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa kaki kanan Suni yang lain telah hilang. Hanya saja setetes demi setetes darah terus menetes dari lukanya. Napas di seluruh tubuh juga lamban. Di manakah aura pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang? 4. Ledakan mengerikan di paha disertai dengan api di mana-mana, dan saya melihat bahwa Suni juga menatap Xiao Yan dengan ekspresi ganas, dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah meraung, bajingan kecil, tenaga kerja dan modal hari ini tidak akan membunuh kamu, aku berjanji pada Suni. Bukan manusia. Haha, kalau begitu itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Xiao Yan juga mendengus dingin, beberapa pil obat muncul di tangannya, dan kemudian dia melahapnya langsung ke perutnya, dan kemudian melihat dengan hati-hati, Huni. 23 kekuatan api yang berbeda sebelumnya jelas sengaja dilakukan oleh Xiao Yan sendiri. Di satu sisi, mereka menekan Suni, dan di sisi lain, mereka juga meletakkan dasar untuk fusi dan ledakan di Suni. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Xiao Yan takut pada Suni ini, karena Xiao Yan juga memperhatikan bahwa beberapa orang yang lebih kuat dari Suni ini datang ke arah mereka, kata-kata orang-orang itu. Hanya mungkin itu adalah yang kuat pemain dalam kompetisi perebutan poin peringkat di depan Xiao Yan, jadi tidak baik untuk mengekspos terlalu banyak kartu truf, jadi inilah alasan permainan Xiao Yan. Tapi yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa Suni tidak menyingkirkan api ini sejak awal. Awalnya, tujuan Xiao Yan hanya untuk mengalihkan perhatian Suni. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Suni benar-benar ingin memadatkan dan memampatkan api ini menjadi bersama, dan kemudian menyempurnakan dan menelan menjadi kekuatanmu sendiri. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini benar-benar seniman yang berani. Namun, Suni masih salah perhitungan. Nyatanya, kekuatan ganas antara 23 jenis api menghilang tanpa jejak di tubuh Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kekuatan destruktif yang sangat besar. Kemudian, dengan kekuatan besar Suni di tahap akhir Dou di bintang 4, kekuatan ledakan dari 23 fusi api ini bukanlah masalah yang tidak dapat dipecahkan, tetapi ketika Xiao Yan sedang berkonsentrasi untuk menangani kekuatan penghancur api, seorang Huang Quan Tianwu juga menyerang, dan stagnasi jangka pendek merenggut nyawa Suni. Namun, Suni ini juga merupakan orang yang menentukan ketika dia menentukan. Ketika kemarahan Huang Quan menyebabkan pasokan energi pendendam yang tidak mencukupi di tubuhnya dan terhenti sejenak, kekuatan penghancur api telah menyebar ke seluruh kaki kanan, dan itu segera menjadi kapak besar, langsung potong kaki kanannya. Hentikan penyebaran kekuatan penghancur ini. Ini adalah adegan saat ini. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Yan juga sangat mengagumi kekuatan yang menentukan ini, karena itu akan melukai asalnya sendiri. Jika tidak ada cara, dia tidak akan mau melakukan ini. Namun, apa yang dilakukan Suni adalah pendekatan yang paling tepat, karena mengandung kekuatan fusi dari 23 api yang mengerikan, dan kekuatan kehancuran yang meledak sangat mengerikan. Jika Suni tidak memotong kaki kanannya dengan tegas, maka sekali kekuatan kehancuran menyebar ke seluruh tubuh, jadi dengan kekuatan nyala api, tidak perlu menyerang sama sekali, dan Suni ini bisa langsung dikonsumsi, kematian. Setelah berpikir sejenak gelombang energi pendendam Xiao Yan juga pulih, lalu dia perlahan berjalan menuju Suni. Pada saat ini, karena Suni memotong kaki kanannya,
Meskipun itu mencegah penyebaran kekuatan kehancuran, itu juga melukai sumbernya, dan kekuatannya benar-benar turun ke tahap tengah Kaisar Petarung Bintang 4. Tapi meski tidak seperti ini, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Sunni ini. Lagi pula, kekuatan Sunni sangat berkurang setelah ledakan api. Saat ini, dia sudah berada di akhir permainan. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatanmu. Kekuatan puncak Dou di bintang 3 telah menelan sisa abu, dan memang ada dua bajingan. Sunni berkata dengan lemah, yang mengerikan tadi sudah menghilang tanpa bayangan. Jejak, beberapa sangat tenang sekarang. Namun, kamu juga meremehkan Sunniku. Di tahap akhir Dou di bintang 4, Sunni, kapak gunung yang retak, adalah yang ke-11. Aku tidak bisa kalah dari anak kecil di tahap awal Dou di bintang 4. Mustahil. Keluarga Craig Mountain tidak mentolerir pemborosan. Sunni meraung seolah gila, dan kemudian gelombang menakutkan menyebar. Tidak, lari. Xiao Yan juga berteriak keras, lalu sebelum dia sempat memikirkannya, dia meraih Mu Feng dan Yueru dengan tangan kiri dan kanannya, dan dengan cepat melarikan diri dari sini. Sunni menyeret tubuhnya yang sangat malu, tertawa terbahak-bahak, kapak raksasa di tangannya juga meledak, dan badai mengerikan yang cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 4 juga menyapu 4 arah. Ketidakstabilan ini Sunni. Aku tidak menyangka Xiao Yan bisa memaksa Sunni menampilkan serangan seperti itu. Qiu Huoniao juga melihat ke tempat ledakan itu terjadi, lalu berkata dengan lembut. Kakak Qiu, apa yang dilemparkan Sunni? Kata seorang pemuda di samping Qiu Huoniao. Sunni menunjukkan keterampilan rumah tangganya. Kekuatan asal-muasal kapak pegunungan yang membelah. Kapak raksasa yang digunakan oleh Sunni disebut kapak gunung terbelah. Itu dapat dibagi menjadi dua bagian saat menyerang, tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada kapak gunung terpisah. Sunni adalah putra bangga dari keluarga gunung terpisah. Kapak, statusnya dalam keluarga jelas tidak rendah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dikatakan bahwa kapak pemecah gunung ini adalah harta karun klan kota di keluarga gunung terpisah mereka. Juga, meskipun kapak pemisah gunung hanya terdaftar di antara alat spiritual, kekuatannya bukanlah masalah sepele. Kapak pemisah gunung dapat terus melahap kekuatan darah musuh, untuk menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatan yang sangat mengerikan yang disimpan di kapak pemisah gunung. Setelah Sunni dikalahkan, kekuatan mengerikan ini akan dilepaskan. Kekuatan ini cukup sulit bahkan untuk saya tangani. Qiu Huaniao berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan itu, yang berada di puncak Dou di bintang 3, dapat memaksa Sunni untuk menggunakan upaya terakhir ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa tidak biasanya anak ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia selalu menjadi badut. Di hadapan pria kuat sepertimu, Brother Qiu, ini hanyalah akhir dari permainan. Orang-orang di sekitar Qiu Huantiao juga berkata. Semoga. Qiu Huoniao juga sedikit tersenyum, dan terlepas dari perkataan orang-orang di sekitarnya, matanya langsung tertuju ke lokasi ledakan. Menurut persepsi Qiu Huoniao, Sunni sudah berada di ujung kekuatannya saat ini, tetapi untuk beberapa alasan, beberapa napas lemah keluar dari pusat ledakan. Setelah Sunni mengerahkan kekuatan di kapak pemecah gunung, ledakan dahsyat itu meledak dalam sekejap. Dibandingkan dengan ledakan yang dihasilkan oleh perpaduan 23 jenis api, itu tidak lemah sama sekali. Saat Sunni menyelesaikan serangan terakhirnya, energi pendendamnya juga jatuh ke dalam kondisi kelelahan, fluktuasi yang menakutkan menyebar, dan kemudian token di tubuhnya langsung hancur, dan tubuh Sunni juga menghilang di hutan mayat. Titik-titik pada tokennya juga langsung berubah menjadi sinar cahaya yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan sampai ke token Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan juga melambaikan tangannya, dan kemudian titik-titik ini berubah menjadi Yueru dan Mu Feng. Poin dan peringkat keduanya juga meroket. Kali ini, Sunni yang berada di peringkat ke-11 juga secara resmi mengumumkan kepergiannya dari kompetisi. Xiao Yan juga menemukan kengerian dari kekuatan ini ketika kapak pemisah gunung Sunni baru saja menggunakan kekuatan sumber yang menakutkan, dan kemudian menarik Yueru dan Mu Feng menjauh dari tempat kejadian tanpa menoleh ke belakang. Dengan kekuatan jiwanya yang besar dan luar biasa, Xiao Yan juga sangat peka terhadap bahaya. Kemudian Xiao Yan menemukan adegan ini ketika Sunni baru saja tertawa terbahak-bahak. Itu berbahaya. Mu Feng juga berada di tempat melarikan diri,
dan kemudian melihat kekuatan ledakan yang mengejutkan dan berkata, ada sedikit kejutan dalam suaranya. Di satu sisi, keterkejutannya adalah Anda sudah berada di ujung panah yang kuat, tetapi Anda masih bisa meledak begitu menakutkan. Kekuatan ke-11 memang layak, di sisi lain, Xiao Yan ini melarikan diri bersama mereka sebelum ledakan dimulai. Xiao Yan, poin-poin ini terlalu penting, dan kamu telah memenangkan Sunni ini dari awal hingga akhir. Kami hanya pembantu. Kami tidak tahan dengan hadiah sebesar itu. Kamu harus mengambilnya kembali. Yueru berkata dengan lembut, lalu mengangkat tangan batu gioknya. Token, sebenarnya ingin memberikan poin pada token ke Xiao Yan. Ya, kamu bisa mengambilnya kembali. Mu Feng juga tersenyum pelan, lalu melakukan hal yang sama seperti Yueru. Tidak perlu, terima saja. Jika kamu tidak melindungiku dan membiarkanku menembus Dou di bintang 4, poin-poin ini tidak akan semudah itu untuk mendapatkanmu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menolak. Itu bagus, toh masih ada waktu, kamu memiliki keputusan akhir tentang kemana harus pergi, dan kamu akan mendapatkan semua poin di masa depan. Mu Feng juga tertawa keras. Kata ringan yang mencolok juga muncul di depan semua orang. Saat ini, poin Yueru telah mencapai 18.000, dan peringkatnya telah dinaikkan menjadi 44, sedangkan poin Mu Feng telah mencapai 19.000, dan peringkatnya telah dinaikkan menjadi 33. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Yueru menggigit bibirnya sedikit, dan tampaknya menemukan beberapa kekuatan menakutkan, yang semuanya menuju ke medan perang sebelumnya pada saat yang sama. Mengapa kita tidak pergi ke lantai 3 hutan mayat neraka untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu? Masih ada 15 hari sebelum akhir. Xiao Yan juga menggerakkan matanya sedikit, lalu melihat ke langit yang jauh. Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan yang agak menakutkan itu datang ke posisi mereka sebelumnya. Meskipun orang-orang ini lebih kuat dari Sunni, Xiao Yan tidak takut pada mereka, tapi sekarang sebelum final, tidak perlu bertarung sampai mati. Lantai 3. Meskipun berbahaya, ini adalah tempat yang bagus. Mereka tidak akan memikirkannya, kata Mu Feng sambil menyeringai. Saat ini, Mu Feng bisa dianggap sebagai teman Xiao Yan, jadi dia hanya bernyanyi bersama Xiao Yan. Belum terlambat, ayo pergi sekarang, ada aura yang hampir cukup kuat datang ke sini, sudah terlambat untuk berkonflik dengan mereka. Xiao Yan juga melihat bahwa keduanya tidak keberatan, dan berkata, pergi. Mereka bertiga saling memandang satu demi satu, kecepatan mereka meningkat hingga ekstrim, dan mereka menuju ke lantai 3 hutan Infernal Course. Di luar hutan mayat Yin, di dalam sebuah paviliun. Hahaha, anak ini tidak mengecewakanku. Wu Jiang juga tertawa. Tes-tes, anak ini di luar dugaanku. Hudu juga berkata dengan tertekan. Hahaha, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa visi itu harus jangka panjang, lanjut Wu Jiang. Oke, aku tahu, apa kamu terganggu? Hudu juga memutar matanya dan berkata, mengapa Mu Yingying pergi ke lantai 3? Awasi terus. Jika terjadi sesuatu, kami akan langsung mengambil tindakan. Ini bibit yang bagus. Asal Mu Yingying ini juga cukup misterius, apakah kamu ingin menyelidikinya? Hudu melihat dengan gulungan kertas putih, dan menemukan bahwa informasi tentang Mu Yingying di dalamnya juga menyedihkan. Jangan gunakan untuk saat ini, jangan sampai ada lebih banyak masalah tanpa alasan. Ya, setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka melihat banyak bola kristal di depan mereka. Lagi pula, untuk mencegah orang-orang ini mengalami kecelakaan, lebih baik melakukannya sendiri. Brengsek, poin Sunni juga diambil oleh mereka. Melihat karakter ringan Yueru dan Mu Feng di langit untuk meningkatkan peringkat dan poin mereka, gelombang Qiu Huoniao juga berteriak dengan marah. Mereka telah melalui pertempuran besar, dan mereka pasti baru saja memenangkan Sunni karena keberuntungan. Tubuh mereka juga sangat terbebani, dan semangat juang mereka hampir habis. Mereka seharusnya tidak pergi jauh, ayo kejar. Kata sosok di samping Qiu Huaniao. Buang sampah. Apakah kamu tidak tahu selama ini? He Xiaoyan adalah kebetulan sekali, mungkinkah itu keberuntungan untuk kedua kalinya? Kamu idiot. Qiu Huaniao berkata dengan marah, bagaimana mungkin ayahnya mengirim begitu banyak limbah untuk mengikutinya? Hehe, kira-kira siapa yang marah di sini? Ternyata Qiu Huaniao. Kamu masih sama? Kamu suka marah-marah seperti ini. Suara ramah juga muncul. Qiu Huantiao mendongak,
Dan seorang pria gemuk dengan sosok yang agak buncit juga muncul di depan beberapa orang. Sial, ini sebenarnya Luo Guang. Ekspresi Qiu Huo menjadi serius. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya peringkat ketiga, King Kong tidak buruk Luo Guangpang. Rombongan Qiu Huoniao juga terkejut. King Kong tidak buruk, Luo Guangpang, apa yang kamu lakukan? Qiu Huoniao berkata dengan sungguh-sungguh. Di depan King Kong ini lumayan, gelar Luo Guangpang telah tersebar luas dalam persidangan ini. Tempat ketiga dalam kompetisi perampasan poin, Luo Guang, dikenal memiliki gelar, King Kong tidak buruk Luo Guangfa, bahkan jika Qiu Huoniao sangat sulit untuk berurusan dengan Luo Guang ini, gelar Luo Guang ini harus tidak dipanggil untuk apa-apa, dari. Meskipun saya tidak tahu jenis latihan apa yang dipraktikkan Luo Guang, tetapi ketika dia bertarung, tubuhnya ditutupi dengan dinding besi. Bahkan Qiu Huoniao, yang sekuat mendiang Kaisar Dou Bintang 4, terlihat jelek. Seharusnya kekuatan pertahanan Luo Guang luar biasa, bahkan dia tidak berdaya. Hehe, aku tidak mencarimu, aku hanya mencari anak bernama Xiao Yan ini. Pria gendut bernama Luo Guang juga berkata sambil tersenyum. Qiu Huaniao merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia berkata, sepertinya Xiao Yan telah menemukan bahwa kita telah melarikan diri dari sini. Karena ini masalahnya, sampai jumpa di final. Dalam 15 hari terakhir, aku tidak percaya dia tidak akan keluar. Hanya saja burung Qiu Huo sepertinya tidak menyadari bahwa lokasi di mana Luo Guang menghilang adalah pintu masuk ke lantai 2 hutan mayat Yin. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rombongan Qiu Huoniao bertanya. Ces, aku ingin melihat seberapa kuat Xiao Yan ini. Setelah Qiu Huoniao selesai berbicara, Xiao Yan dan 3 lainnya terus meninggalkan hutan mayat dengan kecepatan tinggi. Lagi pula, Luo Guang dan Qiu Huoniao jauh lebih kuat dari Sunni. Sekarang mereka memiliki poin yang cukup, sudah waktunya untuk menghindari pusat perhatian dan menunggu sampai akhir. Final akan keluar. Ketiganya datang ke tempat yang gelap, dan melihat lorong gelap juga muncul di depan ketiganya. Hati-hati, 2 karakter besar ditempatkan di posisi yang menonjol. Ini, Mu Feng juga menatap 2 kata yang menonjol tepat di atas lorong gelap, dan kemudian berpikir sejenak. Tidak apa-apa, Xiao Yan meletakkan tangan di bahu Mu Feng saat dia berbicara, dan kemudian energi api yang sangat lembut menyebar ke seluruh tubuh Mu Feng, membuat Mu Feng merasa sangat nyaman. Pergi. Kemudian Xiao Yan dan ketiganya saling memandang dan menghilang di lantai 2 hutan mayat neraka, menuju lantai 3 hutan mayat neraka. Di luar hutan mayat, laporan. Seseorang telah memasuki lantai 3 hutan mayat neraka. Seorang pria muda berkata dengan hormat kepada Wu Jiang. Siapa itu? Wu Jiang juga bertanya dengan lembut. Itu adalah seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya, dengan seorang pria dan seorang wanita di sampingnya, kata pemuda itu. Dimengerti? Ayo pergi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, lakukan upaya yang gigih. Wu Jiang juga berkata, ya, pemuda yang disemangati itu juga tampak dipukuli dengan darah. Ki hantu di sini sangat berat. Begitu dia meninggalkan lorong gelap, aliran ki hantu datang langsung ke wajahnya, dan kemudian Mu Feng berkata dengan ekspresi serius. Sebagai orang yang telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun, Mu Feng akrab dengan hantu, jadi semakin bermartabat yang diwakili oleh nafas, semakin kuat hantu itu. Mu Feng, ada apa denganmu? Yueru juga memperhatikan bahwa Mu Feng menggunakan beberapa cetakan tangan yang aneh, lalu berkata. Tidak apa-apa, aku akan memantraimu, yang bisa sangat mengurangi erosi hantu-hantu ini. Mu Feng juga mulai bergumam ketika dia selesai berbicara. Setelah melafalkan mantra di mulutnya, dia memberi isyarat beberapa gerakan aneh di tangannya. Pada saat yang sama, 3 sinar abu-abu terbang menuju Xiao Yan. Begitu cahaya abu-abu menyentuh tubuh, itu berubah menjadi kekuatan tak terlihat, terus-menerus menghalangi pengikisan energi hantu. Kekuatan ini sangat aneh. Xiao Yan hanya bisa memuji. Meskipun Xiao Yan memiliki tubuh pelindung api yang besar, itu tidak berarti bahwa Yueru dan yang lainnya memilikinya. Di lantai 3 hutan mayat infernal di mana konsentrasi ki hantu telah meningkat secara signifikan, mereka jelas merasa bahwa penggunaan ki pendendam telah ditekan ke berbagai tingkat. Namun, di bawah perlindungan cahaya abu-abu Mu Feng, penindasan aneh ini juga menghilang tanpa jejak. Jelas, Mu Feng memiliki cara yang baik untuk menghadapi hantu ini. Semuanya, hati-hati, hantu di lantai 3 hutan mayat juga sangat kuat.
Mu Feng juga berkata dengan dingin. Ketiganya saling memandang dan bergerak maju perlahan. Monster, apakah kamu yakin itu ada di sini? Yukuan Ghost juga menatap sumur di depannya, melihat ke bawah dalam-dalam dan bertanya dengan ragu. Meskipun diketahui bahwa separuh lainnya dari Kaisar Hantu Kembar disegel di lantai 3 hutan mayat, lokasi tepatnya tidak begitu pasti. Itu benar, itu ada di sini menurut kepekaanku. Ayo turun. Roh hantu juga berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat ke dalam sumur tanpa menunggu orang di luar setuju. Ayo pergi juga. Hong Ye berkata. Meskipun Hong Ye enggan dengan segala cara yang mungkin, tetapi untuk orang tertentu, dia tetap harus menjadi harimau. Pergi. Setelah Yukuan selesai berbicara, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dalam sumur. Hantu-hantu, hantu mata air terpencil, dan daun merah, penguasa gunung merah dan lembah merah, ketiga orang kuat itu juga memasuki sumur, meninggalkan orang lembah merah kering dan hantu menunggu di sumur. Hehe, ini menarik sekarang. Sosok yang akrab juga berkata dari luar sumur gelombang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sosok yang berbicara sebenarnya adalah Mueller. Ayo pergi, biarkan aku bertemu dengan pembangkit tenaga dari apa yang disebut kompetisi perebutan poin. Mueller juga tersenyum aneh, dan auranya sama dengan hantu. Tidak mungkin, dua orang dewasa, Yu Mei dan Yukuan, telah turun. Ini bukan keputusanmu di sini. Sosok, dengan aura hantu yang menakutkan juga berdiri dan berkata, kamu masih tidak bisa melakukannya, kedua orang dewasa itu tidak ada di sini, tentu saja aku memiliki keputusan akhir di sini. Mueller juga berkata dengan marah, jelas hantu yang membuat masalah jelas tidak puas dengan Mueller. Itu benar, bahkan Kaisar Dou Bintang 4 pun ingin memimpin kita, dan dia tidak meludah dan melihat ke cermin. Orang-orang dari Honggu juga melangkah maju. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Tuan Lembah mereka membawa mereka ke sini, tetapi mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Tuan Lembah, jadi mereka tidak bertanya lagi, tetapi jelas bahwa orang-orang di Lembah Merah ini tidak tahu bahwa hantu-hantu itu di dunia hantu ada di depan mereka, jika tidak sekarang bertarunglah lebih awal. Kekuatan para kontestan dalam kompetisi perampasan poin orang lain juga sangat kuat. Jika Anda ingin mereka menjadi kambing hitam, maka Mueller ini mencari orang yang salah. Sial, kamu benar-benar melakukannya di belakangku, dan aku akan memiliki kesempatan untuk melihatmu di masa depan jika aku tidak membunuhmu. Mueller juga berkata dalam hatinya dengan amarah, lalu diam-diam menulis beberapa orang yang berada di tahun-tahun awalnya, dan dia harus memberi mereka warna sesudahnya. Lihat, setelah berbicara, dia menjadi tenang, dan kemudian jejak energi hantu terus muncul dari sumur, dan kemudian menjadi tenang kembali. Long Yi, apakah harta terbesar di seluruh hutan mayat neraka yang kamu sebutkan ada di lantai 3 hutan mayat neraka? Xiao Yan juga perlahan berkomunikasi dengan penguasa di atas penguasa kuno api abadi. Karena api akar Long Yi, roh penguasa api abadi, ditelan oleh Xiao Yan, Long Yi juga tahu bahwa jika dia ingin melihat matahari lagi di masa depan, maka dia harus mengandalkan Xiao Yan. Lagi pula, dia sekarang bertaruh pada Xiao Yan. Kekuatan sumber ditelan, dan jiwa naga kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa tinggal di dalam penguasa kuno dari api yang berbeda. Itu benar, aku telah tinggal di hutan mayat ini selama ribuan tahun, tapi aku mengenalnya. Ada salah satu harta terbesar di hutan mayat, dan itu ada di lantai 3 hutan mayat, dan saya dapat menjamin bahwa harta ini bahkan tidak dapat disentuh oleh penguasa hutan mayat, Yinyu Sirius. Jangan mengkhianatimu, di mana itu? Xiao Yan juga berkata dengan tidak bisa dijelaskan. Ikuti aku. Setelah Long Yi selesai berbicara, kekuatan yang sangat kecil juga meluap di sepanjang penguasa kuno api abadi, dan kemudian pergi ke suatu tempat. Pergi ke sini. Xiao Yan juga mengikuti dengan cepat dan berkata kepada dua orang di belakangnya. Ayo pergi dulu, tidak baik menarik perhatian orang lain di sini. Suara Yukuan dan Hong Ye datang dari sumur dengan cara yang sama, dan mereka jelas mendengar pertengkaran di luar. Ya, sekelompok orang di luar sumur juga menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan Mueller saja. Sial Sol Rache, apa yang kamu lakukan? Kata Mueller dalam suasana hati, tampaknya bahkan dia tidak melakukannya. Pemikiran itu sia-sia, dan sosok Mueller juga tersembunyi. Sebelum kami menyadarinya, 1 hari telah berlalu, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya juga menyadari bahwa energi hantu di sekitar mereka jelas semakin kuat.
Kita telah memasuki area inti lantai 3 hutan mayat infernal, semuanya hati-hati. Xiao Yan juga melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, Yueru, Mu Feng. Setelah berpatroli, Xiao Yan juga melihat ke belakang dan menemukan bahwa keduanya telah menghilang. Hei, jangan khawatir, ini hanya beberapa teknik perlindungan di lantai 3 hutan mayat infernal, itu hanya beberapa trik. Ini akan bubar sebentar lagi. Dan Yueru dan Mu Feng juga ada di dalamnya, tapi tidak ada bahaya. Mereka akan pulih. Setelah melewati sini, Long Yi, yang berada di penguasa kuno Yi Huo Heng, juga memperhatikan perubahan Xiao Yan, lalu pergi, suara. Ada 2 napas besar di lantai 3 hutan mayat ini. Raja Naga Emas bergumam di tubuh Xiao Yan, tapi itu cepat berlalu, dan sunyi lagi, tampaknya perlahan-lahan menyempurnakan alam rahasia. Dragon Key, dengan demikian memulihkan sebagian dari kekuatannya. Long Yi, kenapa kita pergi ke timur? Xiao Yan juga menemukan bahwa hutan mayat neraka hanya ada di sisi timur dan barat, yang cukup aneh. Harta karun yang saya bicarakan ada di bagian paling timur. Adapun bagian barat, itu adalah tuan dari hutan mayat infernal, di mana serigala surgawi bulan perak berada. Ini masih garis pemisah antara hal-hal di lantai 3 hutan mayat neraka. Saya harap saya tidak akan bertemu dengannya. Long Yi berkata dengan lemah. Mendengar ini, Xiao Yan berhenti di sebuah lubang kecil di sekelilingnya. Lagi pula, energi hantu di sekitarnya lemah dan hampir tidak ada jejak hantu. Menurut Long Yi, lorong di sini berisi lorong-lorong yang dulunya adalah tempat tinggal Yinyu Sirius, tetapi sekarang Yinyu Sirius telah menempati barat, jadi gua ini juga ditinggalkan. Dibandingkan dengan tempat lain yang penuh hantu, tempat ini luar biasa aneh. Xiao Yan berjalan perlahan, sambil mengamati tempat itu dengan cermat. Ini adalah gua kecil, hanya beberapa kaki, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi anehnya gua ini sebenarnya terang, yang sangat aneh. Xiao Yan menyelidiki dengan hati-hati untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengerti mengapa ada cahaya di sini. Itu jelas bagian bawah gua, jadi cahaya bulan tidak mungkin muncul. Tiba-tiba tubuh Xiao Yan berbalik, dan nafas di sekujur tubuhnya juga meningkat hingga batasnya, dan kemudian dia mendengus dingin, siapa? Itu, keluar. Pada saat yang sama, saya melihat api putih susu di tubuh Xiao Yan tumbuh subur, dan nyala api yang mengerikan langsung menerangi seluruh gua. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memegang erat penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya, karena dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan sejak dia memasuki gua. Pada penguasa kuno Yi Huo Heng, Long Yi juga melihat sekeliling dengan waspada, dan kemudian kekuatan besar pada penguasa kuno Yi Huo Heng perlahan-lahan berputar, lapisan cahaya merah tua, dari penguasa kuno Yi Huo Heng. Bagian atas jatuh, dan Xiao Yan terlindungi dengan kuat di dalam. Jika Anda melihat lebih dekat, tidak ada seorang pun. Tapi sebuah suara datang dari kehampaan di dalam gua. Pria muda yang langka, kamu memiliki beberapa rahasia di tubuhmu, tetapi aku tidak menyangka kamu berani datang ke sini. Sangat jarang. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga terkejut. Suara ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar menyebar dalam sekejap, terus-menerus mengubah posisi dan menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan juga berkata, siapa kamu? Kenapa kamu tidak muncul? Kamu bisa licik dan memiliki sikap pria yang kuat. Dan di mana tempat ini? Bukankah ini lantai 3 hutan mayat neraka? Kenapa aku tidak bisa datang? Dalam kehampaan, tiba-tiba terdengar suara tawa, anak muda, saya tidak punya niat jahat, saya hanya bosan dan kesepian di sini. Saya ingin mencari seseorang untuk diajak mengobrol. Apakah Anda ingin mengobrol dengan aku? Adapun tempat ini, itu adalah 2 tempat paling misterius di hutan mayat. Hutan mayat neraka ini dibagi menjadi 3 lantai. Kebanyakan orang tidak tahu pintu masuk ke lantai 3, jadi mereka tidak bisa masuk. Adapun gua tempat Anda berada sekarang, ada batasan dan isolasi yang sangat tirani. Orang yang tidak mengetahuinya tidak dapat menemukan batasan itu, dan mereka tidak dapat masuk sama sekali. Jadi kamu bisa masuk, aku sedikit aneh gelombang jika kamu mau mengobrol denganku, aku akan muncul untuk menemuimu, jika tidak, pergi saja, sudah bertahun-tahun, aku benar-benar kesepian. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan telah menangkap posisi suara tersebut, tetapi hasil ini mengejutkan Xiao Yan. Karena yang dia temukan adalah bahwa suara itu tidak ada di ruang ini, tetapi di ruang lain.
Kekuatan orang ini sangat langka, ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan juga berkata dengan lembut, karena kamu kesepian, tolong keluarlah. Aku juga punya banyak hal yang tidak aku mengerti, dan aku ingin meminta nasihat darimu. Selama kamu tidak jahat, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Suara itu tertawa dan berkata, baiklah, jarang sekali setelah bertahun-tahun, akan ada manusia di sini. Itu bisa dianggap sebagai takdir. Sampai jumpa. Kuharap tidak ada yang tidak menyenangkan akan terjadi di antara kita, dan kuharap penampilanku tidak membuatmu takut. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan aura di sekitar gua tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah retakan yang berkedip muncul entah dari mana di dalam gua, dan sosok yang bersinar dengan cahaya perak keluar dari celah itu dalam sekejap, diam-diam muncul beberapa meter dari Xiao Yan, dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut, transfer instan seperti itu, muncul di sini dari udara tipis dari dimensi lain, tanpa kekuatan yang dalam, itu sama sekali tidak mungkin. Siapa orang ini dan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu dalam benar-benar misterius. Nafas ini, mungkinkah dia? Penguasa Linglongyi pada penguasa kuno Yi Huo Heng juga menatap pria di depannya.